Bukan masalah kuat nggak kuat puasa. Sahur itu jalan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Kalau anggar kuat, lembu pun kuat. Tapi lembu nggak puasa. Yang bilang Pak Indra ya. Nah, maka sebelum sahur disunnahkan berdoa setelah melaksanakan sholat tahajud. Maka jangan tinggalkan sholat tahajud selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena tiap malam bangun. Betul, Bu? Kalau di bulan lain sulit bangun malam. Betul? Sering kesiangan. Subuhnya tadi mana? Wallahu a'lam. Tapi di bulan Ramadan setiap malam kita bangun malam karena hendak makan sahur. Sulit di bulan yang lain. Bangun juga ngapain? Pipis. Malaikat udah buru-buru catat amal kebaikan. Rupanya pipis. Apa kata malaikat? Sialan lu, gua pikir lu sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan padamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan motivasi iman dan mengharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah karena dengan rahman-Nya serta izinnya pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di rumah Allah yang amat mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah, khususnya malam ini melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam kehadiran junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya sekalian. Semoga kiranya dengan izin Allah kelak di hari kemudian nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sungguh harum bunga melati, melati tumbuh di tepi perigi. Selamat bertemu lagi di bulan Ramadan nan suci. Apa kabar Ibu? Bapak sehat? Berapa hari lagi raya?
23 hari lagi. Saya nanya ini, saya khawatir nanti nggak nyampe Sukamaju Lebarannya. Kayak saya nanya, ya kan? Mudah-mudahan nyampe lah Sukamaju, ya kan? Kalau Sukaman nyampe itu. Sekarang udah Lebaran semua orang itu. Alhamdulillah wa syukurillah, telah sama kita maklumi bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada kita tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana puasa yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang bertakwa? Tentu puasa yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menginginkan hambanya ini atau umatnya ini letih, lelah, lapar, haus dalam berpuasa tapi enggak dapat apa-apa. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadisnya mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa. Ilmu enggak dapat. Pendidikan enggak dapat. Pahala enggak dapat. Hikmah enggak dapat. Yang dapat apa? Illal ju'i wal atas. Yang dapat cuma lapar sama haus. Ngapain kita puasa kalau cuma dapat lapar sama haus? Capek, lelah, letih, lesu, perih kembung, tapi pahala enggak dapat. Karena tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasul berpuasa? Yang pertama, bangun malam makan sahur. Tasaharu fi suhuril barakah. Tasaharu fa inna fi suhuril barakah. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya makan sahur itu ada keberkahan. Jangan pernah ditinggalkan makan sahur, walaupun seteguk air, sepotong roti. Karena di saat kita makan sahur, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jelas, Bu? Saya Pak Ustadz setiap tahun gak pernah sahur, kuat kok puasa. Bukan masalah kuat gak kuat puasa. Sahur itu jalan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Kalau anggar kuat, lembu pun kuat. Tapi lembu gak puasa. Yang bilang Pak Indra ya. Nah, maka sebelum sahur
disunnahkan berdoa setelah melaksanakan sholat tahajud. Maka jangan tinggalkan sholat tahajud selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena tiap malam bangun. Betul, Bu? Kalau di bulan lain sulit bangun malam. Betul? Sering kesiangan. Subuhnya tadi mana? Wallahu a'lam. Tapi di bulan Ramadan setiap malam kita bangun malam karena hendak makan sahur. Sulit di bulan yang lain. Bangun juga ngapain? Pipis. Malaikat udah buru-buru catat amal kebaikan. Rupanya pipis. Apa kata malaikat? Sialan lu, gua pikir lu sholat tahajud katanya. Dicoret lagi. Itulah sulitnya di bulan lain melaksanakan sholat tahajud. Tapi di bulan Ramadan ini insya Allah kita sempatkan sebelum makan sahur, kita sholat tahajud minimal 2 rakaat. Syukur bisa 4, bisa 6, bisa 8. Alhamdulillah. Kalau 8 rakaat sholat witir, jangan sholat tahajud, jangan lagi sholat witir. Karena tarawih sudah ditutup dengan witir 3 rakaat. Maka tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mic-nya sentimen kali sama saya nih. Kutandai nanti. Apa doa sebelum makan sahur setelah tahajud? Ya Allah, ampuni aku. Maafkan aku, ampuni kedua ibu bapakku. Angkat sakitku, sehatkan badanku, kuatkan dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Terima segala amal ibadah yang sudah aku lakukan, terutama ibadah puasa. Boleh disambung doa-doa yang lain. Tapi intinya itu nih. Nah, kemudian sunnah memperlambat makan sahur. Antara masuk subuh, sholat subuh dengan habis makan sahur, kalau kita baca Quran sekitar 50 ayat. Ya kira-kira makan sahurnya jam 4.15 atau jam 4.20. Jadi tidak disunahkan makan sahurnya jam 3, jam 2, atau habis tarawih makan sekaligus makan sahur. Enggak disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Bu? Sahur semua? Yang kedua, qailula. Rehat sejenak, tidur sebentar karena lelah ibadah dan lelah bekerja. Namanya tidur qailula. Antara sebelum zuhur dan sesudah waktu zuhur. Itu tidur yang dianjurkan oleh Nabi. Namanya qailula. Kalau musim dingin, Nabi tidurnya setelah zuhur. Kalau musim panas, Nabi tidurnya sebelum zuhur. Dingin sesudah zuhur, musim panas sebelum zuhur. Itulah tidur Rasulullah. Ya kira-kira sekitar 30 menit atau sampai 45 menit. Itu tidur rehat namanya. Maka bagaimana orang tidur setelah subuh? Itu tidurnya orang kesurupan. Menutup rezeki. Itu namanya hailulah. Tidak dianjurkan oleh Nabi. Bagaimana tidur setelah asar? Itu menimbulkan penyakit.
Tidur apa namanya? Tidur ailula. Tidak dianjurkan oleh baginda Nabi. Maka di bulan Ramadan ini jangan banyak tidur. Tapi tidur ibadah. Oh, denggelmu itu yang ibadah. Yang disebut dengan tidur ibadah itu sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Ya sekitar 30 menit tidur. Karena capek bekerja, capek beramal ibadah. Tapi kalau sepanjang hari tidur melulu. Habis subuh tidur, habis duha tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur. Ular namanya itu. Ular kan gitu. Kalau udah kenyang perutnya tidur dia. 15 hari ganti kulit dia. Mau ganti kulit, Bu? Nah, jangan seperti puasanya ular. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Berbuka puasa dengan yang manis. Minuman manis atau buah-buahan yang manis. Hindari yang minyak-minyak. Apa yang minyak-minyak? Risol, tempe, tahu, ayam penyet, mie. Hindari. Kenapa? Karena kemarin makanan kita itu juga tahu di sini, tempe di sini, ayam penyet di sini. Betul? Jadi Ramadan ini jangan memperbanyak makanan. Paham, Bu? Paham, Bu? Sedih kali, Bu, tadi bilang jangan banyak makan. Jangan ada kesan Ramadan pindah jadwal makan. Siang nggak makan, malam makan. Itu namanya pindah jadwal makan. Karena siang nggak makan, malamnya makan. Sama aja dengan yang lain. Puasa ini kan maknanya al-imsak, menahan, mengendalikan diri di siang hari. Makanan yang halal, yang haram, minuman yang halal, yang haram bisa dikendalikan. Malam di saat kita bisa segala-galanya kita makan, kita minum, kita disuruh oleh Allah, kendalikan dirimu. Ini beda loh, puasa. Bulan Ramadan, bukan bulan lain. Jadi kalau siang puasa, malam puasi, itu namanya pindah jadwal makan. Maka puasa seperti ini yang disebut Nabi, nggak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena hawa nafsunya yang menggebu, bukan imannya yang dinaikkan. Makan kan nafsu kan, Bu? Minum nafsu. Kalau iman nggak mau makan dia. Maunya apa? Baca Quran. Habis subuh baca Quran 2 lembar, habis zuhur baca Quran 2 lembar, habis asar baca Quran 2 lembar, habis maghrib baca Quran 2 lembar, habis sisa baca Quran 2 lembar. Itu maunya iman. Nafsu nggak mau itu, maunya makan aja. Nah, maka oleh karena itu makan yang manis-manis, pepaya. Ya, Bu? Nggak ada pepaya, kates. Nggak ada kates, betik. Nggak ada betik, gandul. Ya kan? Kurma lebih bagus. Kalau Nabi biasanya kurma 3 butir sama seteguk air zam-zam. Itu menguatkan badan dan menyehatkan akal pikiran kita. Tapi kalau semuanya masuk, risol masuk, tempe masuk, cendol masuk, ayam penyet masuk, bubur masuk, bubur pedas masuk, semua masuk, meledak perut itu. Betul, Bu? Bu, yuk terawih. Oh, wes lah. Kenyangan, gak bisa menyat katanya. Jadi Ramadan banyak ibadah, bukan banyak makan. Setuju? Besok jangan beli gorengan. Ku intip ya. Tak intip nanti.
Makanya saya kalau diajak buka bersama nggak mau saya. Kenapa? Karena nggak ada buah-buahannya. Iya pula katanya. Yang ada goreng semua, cendol, teh manis. Sekali bubur, kenapa? Bubur ayam gitu kan, bubur daging, kan enak gitu kan. Makanya saya malas saya buka bersama, karena memang nggak ada yang ngundang ya kan. Kalau ada yang ngundang, gue bawa pulang ya kan. Nah, sebelum berbuka, berdoa. Doanya sama-sama sebelum sahur. Kalau makan sahur diperlambat, berbuka puasa dipercepat, disegerakan maksudnya. Makanya 10 menit sebelum berbuka sudah berwudu, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku, maafkan salah silapku, ya Allah. Ampuni kedua orang tuaku, ya Allah. Itu 10 menit kira-kira sebelum berbuka puasa. Ini enggak, 10 menit sebelum buka puasa beli cendol. Enggak ada di sana, ke Mikro, habis sana ke Sunggal, habis sana ke Pasar Macan. Akhirnya apa? Akhirnya buka di tengah jalan. Takut-takut salah buka pula ya kan? Apa enggak gawat ya kan? Nah, jadi bukan itu Rasulullah melaksanakan ibadah puasa, maka kita ikuti cara Rasulullah melaksanakan ibadah puasa agar ibadah puasa kita mendapat pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hindari 5. Yang pertama al-kazib, bohong, jangan berbohong. Yang kedua wal ghibah, jangan ngomong-ngomongin orang di bulan Ramadan. Lebih bagus diam. Kok diam? Diam. Ibu kok diam? Diam. Ya Bu ya. Jangan banyak ngomong. Banyak ngomong banyak dosa. Sedikit ngomong sedikit dosa. Enggak ngomong enggak ada dosa. Yang ketiga wan namimah. Jangan adu domba, jangan fitnah yang enggak ada diadakan. Yang keempat, sumpah palsu wal zaminul kazibah. Jangan bersumpah dengan sumpah palsu. Yang kelima, wan nazratu bisahwatin, melihat yang haram-haram di bulan Ramadan. Maka ibu-ibu, tutup auratnya, jangan dibuka. Kami kaum laki-laki enggak mau nengok aurat. Tapi kalau terpaksa tertengok, kami tengok juga. Kalau terpaksa, ya astagfirullahaladzim. Jangan tengok lagi ya kan? Nah, tengok itu dosa. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga supaya amal ibadah puasa kita berkualitas, bermutu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulang-dulang kelui kali kasih batang jerami Bapak Ibu nggak boleh pulang dulu karena kita masih ada acara taraweh lagi. Pasar buah banyak mangga, mejua-jua kita kerina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.